Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat media Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua sebab Allah tidak menurunkan azab bagi manusia ketika di dunia. Sebab pertama telah tiada, sebab kedua masih ada hingga akhir zaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, yang artinya Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada di tengah mereka, dan Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka memohon ampun. Ayat ini berbicara tentang tantangan orang musyrikin Quraisy, di antaranya Abu Jahal yang mengharap datangnya siksa jika memang mereka terbukti bersalah. Mereka menantang dengan sombong. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datanglah kepada kami azab yang pedih. Quran surat Al-Anfal ayat 32. Sahabat media Islam, Anda bisa perhatikan orang yang musyrik sejahat itu. Allah tunda hukumannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah mereka, sehingga beliau menjadi sebab Allah tidak menurunkan azab. Itulah sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena Dia menjamin Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka memohon ampun. Sahabat media Islam, suudzon pada diri sendiri ketika kita mendapatkan musibah atau kondisi yang tidak nyaman dalam hidup kita, ada beberapa kemungkinan sebabnya. Bisa jadi karena Allah menghukum kita agar menjadi kafarah bagi dosa kita. Bisa juga karena Allah mencintai kita dengan menguji dalam rangka meninggikan derajat kita. Apapun itu, sikap yang lebih tepat adalah mengedepankan suudzon kepada diri sendiri, berburuk sangka dan meyakini adanya musibah ini disebabkan dosa yang kita lakukan. Dan itulah Allah ajarkan dalam Al-Quran yang artinya, semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan kemaksiatan yang kalian lakukan, dan Dia telah mengampuni banyak dosa. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Sahabat media Islam, oleh karena itu para ulama menyarankan kita untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah, terutama ketika sedang mendapatkan musibah dan kondisi hidup yang tidak nyaman. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi 3 orang dengan keluhan yang berbeda di waktu yang berbeda. Orang pertama datang mengeluh kemarau panjang dan lama tidak hujan. Beliau hanya menyarankan perbanyak istighfar. Dan datang orang yang kedua mengeluh istrinya yang mandul tidak punya anak. Beliau hanya menyarankan yang sama, perbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang ketiga mengeluh rezekinya yang sulit. Beliau kembali menyarankan perbanyaklah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seketika itu ada jemaah yang keheranan.
Anda sungguh mengherankan wahai imam. Setiap ada orang yang mengeluhkan masalah kepada Anda hanya memberi jawaban berbanyak istighfar. Jawab Imam Hasan, tidaklah kamu membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Sungguh beruntung mereka yang catatan amalnya berbanyak istighfar. Kemudian dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat media Islam, setelah kita menyimak video ini, mari kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui selawat ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.